Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan berbagai macam keindahan alam yang menyertainya. Pegunungan, daratan, dan perairan menjadi keindahan hakiki yang memang hanya dapat dijumpai di negara-negara seperti Indonesia. Di antara sekian banyak keindahan alam di Indonesia, ada salah satu yang berasal dari Sulawesi Selatan yang akan jadi objek pembahasan kita pada hari ini. Tersebutlah nama Danau Matano. Danau Matano merupakan danau yang menjadi objek destinasi wisata nasional, bahkan internasional, yang berada di kawasan pegunungan Perbek, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu di subscribe channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Danau Matano yang merupakan danau terdalam di Asia Tenggara ini merupakan danau yang menjadi objek destinasi wisata nasional bahkan internasional yang berada sekitar 600 km dari pusat kota Makassar. Danau ini memiliki kedalaman 600 meter di ketinggian 382 mdpl dengan panjang mencapai 28 km. Sehingga dinobatkan sebagai danau terdalam di Asia Tenggara berdasarkan hasil penelitian WWF. Melansir laman kompas.com, Danau Matano terbentuk dari pergeseran lempengan kerak bumi pada akhir masa Pliosen, sekitar 1-4 juta tahun yang lalu. Keindahan Danau Matano ternyata menyimpan catatan sejarah yang mendunia, yakni hilangnya sebuah peradaban pandai besi kuno sejak abad ke-8. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinatria Aditya Tama dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia di tahun 2016 dan 2018 melaporkan, terdapat sisa-sisa produksi besi di situs bawah air bernama Pulau Ampat yang merupakan penelitian arkeologi bawah air pertama tentang produksi besi di Asia. Berdasarkan hasil temuan para arkeolog nasional saat menyelam di dasar danau tektonik ini, terdapat pecahan tembikar atau periuk yang diindikasikan berasal dari era Neolitikum atau zaman batu muda sekitar 1500 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Temuan tersebut menurut Sinatria akan menjadi situs prasejarah di bawah air pertama di Indonesia. Situs Pulau Ampat yang merupakan kawasan Danau Matano ternyata memuat peninggalan manusia yang berasal dari zaman logam awal berdasarkan temuan serpihan batu, pecahan gerabah yang dihias berbagai pola geometris, tulang binatang, dan beberapa perkakas logam lainnya. Bahkan, ketika dilakukan penyelaman ulang pada tahun 2018, ditemukan lebih banyak lagi peninggalan seperti akumulasi terak besi dan arang yang tercecer di dasarnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa di balik keindahan Danau Matano ternyata menyimpan jejak peradaban kuno yang tenggelam. Selain temuan produksi logam, juga ditemukan beberapa fosil hewan-hewan purba seperti Bopidae dan tulang yang diperkirakan adalah tulang anoa. Dan tulang ini diperkirakan berasal dari abad pertengahan atau abad ke-7. Kemudian, peradaban kuno ini bisa disebut sebagai peradaban kuno yang tergolong canggih atau modern pada masa tersebut, berdasarkan corak pada tembikar yang ditemukan. Penduduk peradaban besi yang bermukim di Danau Matano menggunakan batu rijang atau cert menjadi alat memantik api guna meleburkan besi. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia purba di Matano sudah ada sejak zaman prasejarah, bukan di zaman logam. Hal tersebut selaras dengan wawancara tim kepada kepala adat Matano yang mengatakan bahwa dahulu wilayah Matano dikuasai oleh kerajaan besar yang menguasai produksi dan perdagangan besi. Selain itu, juga terdapat teks pra-Islam yang menyebutkan bahwa Danau Matano sebagai anak sungai kerajaan Luwu yang terkenal menguasai perdagangan besi di abad ke-14 dan abad ke-16. Namun, menurut hasil riset Sinatria dan timnya menunjukkan bahwa peradaban besi di Danau Matano sebenarnya sudah diproduksi jauh sebelum kerajaan Luwu berdiri. Situs peradaban besi kuno yang terletak di Sulawesi Selatan ini yang dijuluki sebagai Pulau Besi berdasarkan naskah Majapahit abad ke-14 Nagakertagama
tidak terlepas dari peran kerajaan Rahampu sebagai penjaga kelestarian alam sekaligus produksi besi tertua yang diekspor ke berbagai penjuru. Bahkan, kerajaan Majapahit pernah mengambil alat persenjataan sebagai alat berperang pada abad ke-13 Masehi. Situs kerajaan Ruhumpu merupakan situs kerajaan yang berdiri di kawasan Danau Matano. Dahulu, Matano ini bernama Rahampu, yang artinya pusat rumah atau rumah pertama. Sedangkan Matano diartikan sebagai mata air dan mata parang. Nama Matano berasal dari kisah tempat turunnya orang pertama kali yang disebut dengan Mokole Enti atau Tomanurung. Setelah turunnya Mokole Enti ini, dia bertemu dengan seorang gadis dari belahan bambu kuning di samping mata air Lala. Atas hal itulah mereka akhirnya menjalin hubungan dan memiliki anak laki-laki dan perempuan, yang menurut tutur masyarakat setempat, anak mereka lah yang akhirnya berkembang biak sampai terbentuk 5 wilayah besar, salah satunya Rahampu. Kerajaan Rahampu di samping terkenal akan produksi besinya, juga dikenal akan perannya sebagai pemangku adat yang menjaga kelestarian alam di kawasan Matano. Bahkan termasuk sistem adat yang ada dalam kerajaan yang melarang melakukan aktivitas di kawasan hutan adat. Lantas, mengapa peradaban secanggih dan sekaya ini kini hanya menjadi puing-puing di lautan? Mengapa kebudayaan pandai besi yang disegani ini harus hilang dan nyaris tidak meninggalkan bekas sama sekali? Dan mengapa peradaban ini kini telah tenggelam ke dasar Danau Matano? Apa penyebabnya? Menurut hasil penelitian arkeologi, penyebab tenggelamnya peradaban di Danau Matano disebabkan oleh bencana alam, gempa bumi. Hal itu berdasarkan temuan adanya sebuah patahan tanah yang diduga akibat aktivitas gempa bumi pada masa lalu. Kemudian, berdasarkan penelitian bersama yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia, menemukan sesar aktif di segmen Pamsoa di wilayah Danau Matano bagian timur. Hal itulah yang membuktikan secara kuat bahwa dahulu pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat di wilayah Danau Matano. Belum diketahui secara pasti kapan bencana tersebut terjadi, tapi dari cerita masyarakat setempat yang berasal dari orang tua dahulu mengatakan bahwa pernah ada kampung yang tenggelam. Hasil analisis penanggalan menunjukkan angka abad ke-8 Masehi di situs bawah air Pulau Ampat dan abad ke-10 Masehi untuk situs daratan yang disebut situs Rahampu, Desa Matano. Apa yang sebenarnya terjadi dengan peradaban ini masih menyisakan banyak pertanyaan yang berujung pada misteri yang belum terpecahkan. Penelitian terus dilakukan sampai hari ini. Meskipun tidak diketahui penyebabnya, namun dasarnya daerah di sekitaran Danau Matano memang sering menjadi tempat terjadinya gempa dan bahkan sampai sekarang. Berdasarkan artikel yang dikutip dari kompas.com mengemukakan bahwa terdapat sesar geser Matano sepanjang sekitar 190 km dan memotong Danau Matano di Sulawesi Selatan dan berpotensi menjadi sumber gempa berikutnya. Bisa jadi, inilah yang menjadi penyebab dari tenggelamnya peradaban pandai besi di Danau Matano. Bagaimana menurut kalian? Dan teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ini video, di-subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.